Halo, apakah pemain yang keluar dari Manchester United itu bakalan bagus? Sebenarnya ini adalah sebuah opini yang menurut gue juntrungannya nggak jelas. Kenapa? Karena nggak ada hubungannya pemain bagus keluar dari MU. Terus kalau dia jelek di MU, abis itu pas keluar dia bagus, yang disalahin MU. Ya iyalah pasti. Karena media suka banget kan ngejudge. Karena fans-fans lain juga suka banget ngejudge MU adalah perusak karir. Tapi probability-nya emang sebanyak apa pemain-pemain yang udah keluar dari MU terus penampilannya bagus. Ini gara-gara ngelihat penampilan Anthony, gara-gara ngelihat penampilan McTominay, gara-gara ngelihat penampilan Højlund, gara-gara ngelihat penampilan Rashford. Konotasinya apa gitu? Nge bisa bisa ngejudge atau bisa statement pemain yang bagus, pemain yang keluar dari MU itu bagus. Ya berarti itu salah di pemainnya nggak sih? Kok bisa kok bisa salah di MU-nya? Kok bisa salah di pelatihnya? Emang ada sebuah klub yang membeli suatu pemain mengharapkan ini pemain jelek? Emang ada seorang pelatih yang mengharapkan sebuah pemain itu tidak bisa menjalankan apa yang dimau pelatih dan berharap ini pemain gagal di klub atau di squad yang dia bela dan pimpin? Gue gak make sense aja. Menurut gue, pemain itu bisa bagus karena gak semua pemain cocok main di Manchester United. Pemain yang main di Manchester United itu bukan semata-mata dia harus berjuang ngelawan musuh atau lawan, tapi dia harus berjuang ngelawan diri dia sendiri. Dia harus berjuang ngelawan media. Dia harus ngeberjuang ngelawan ekspektasi fans. Semua mata tertuju terhadap dia. Apalagi ini pemain didatengin dengan harga mahal. Media menyorot dia habis-habisan. Satu kesalahan kecil aja itu bisa menghukum karir dia selama 10 tahun ke depan kalau misalkan dia masih main di Manchester United. Jadi menurut gue gak valid argumen ini. Menurut gue dia bisa bagus karena dia menemukan tempat dia yang semestinya. Mungkin gak cocok dengan gaya mainnya. Mungkin gak cocok dengan cara dia beradaptasi. Mungkin gak cocok dengan kultur dia. Højlund, McTominay. Emang seburuk itu di MU? Apakah lu gak bisa ngelihat kontribusi, gak usah ngomong gol dan assist, tapi lihat kontribusi di lapangan. McTominay adalah seorang pemain akademi MU. Dia masuk di zaman Mourinho. Kalau lu bilang dia keluar dari MU lebih bagus, ya lu wajar, lu haters MU. Lu gak nonton MU dari dia baru debut. McTominay adalah seorang pahlawan MU. Banyak chance yang diciptain, banyak gol yang diciptain, banyak asis-asis penting yang diciptain. Terus kenapa lu ngelihat baru 1 musim 2 musim di Napoli, lu bilang dia lebih bagus keluar daripada MU? Dia jelek di MU karena dia masuk nominasi Ballon d'Or. Ya itu karena dia cocok dengan liganya, cocok dengan klubnya. Emang Napoli sekarang disorot media sebegitunya seperti MU? Ayolah akuin, emang MU ini sumber media. Apapun yang diberitakan pasti bakal viral, bakal terjual, bakal laku. Jadi gak usah lah bikin statement kalau misalkan pemain yang keluar dari MU itu bagus. Berarti dianya aja yang gak bagus di MU. Dianya aja yang gak kuat. Sama kayak peribahasa atau perumpamaan beli pemain yang EPL proven. Itu juga sama tuh. Evra sendiri aja menentang statement itu. Kalau pemain itu bagus, dia mau main di mana aja pasti bagus. Jadi bukan karena klubnya, bukan karena pelatihnya, tapi karena dia sendiri. Dia bisa nggak ngelawan diri dia sendiri? Jadi nggak usah lah terlalu terlalu tampak banget kalau misalkan lo emang pengen ngejudge MU-nya aja. Emang semua pemain yang keluar dari MU bagus, sukses? Mana sekarang? Terdengar gak kabarnya? Seberapa bagus sih dia?
Jangan terlalu bias lah kalau misalkan menciptakan sebuah statement. Ketahuan banget kalau misalkan emang lo haters aja. Sekali lagi, itu statement gak pernah gue anggap benar. Once pemain bagus, dia pasti bagus mau main di mana aja. Once dia nggak bagus, ya berarti mungkin emang bukan di sini tempatnya. Mungkin di tempat lain. Mungkin emang dia butuh penyesuaian. Mungkin dia belum dapat rasa percaya diri. Mungkin dia belum dapat rasa tanggung jawab lebih. Mungkin dia belum bisa dipercaya oleh teman-temannya untuk bikin dia lebih bagus lagi. Jadi terlalu banyak aspek dan faktor untuk bilang pemain ini bagus atau enggak. Anthony bagus di La Liga, ya mungkin karena dia cocok dengan liganya. Dia cocok dengan pace mainnya. Dia cocok dengan kulturnya. Mungkin skuadnya di sana sehat, nggak gelap, nggak terlalu complicated seperti di MU. Mungkin emang dia dihargai di sana. Bukan semata-mata kalau dia jelek di MU dan itu salah, enggak. Dan bukan salah MU juga. MU menaruh ekspektasi besar dengan menebus dia dengan harga mahal. Yang which is, kita berharap dong sama dia. Jadi bukan salah MU-nya, kok bisa keluar statement. Pemain pada saat keluar dari MU itu lebih bagus. Højlund gara-gara dia baru nyetak aktif berapa gol, terus dijudge dia lebih bagus keluar dari MU. Lu gak ngelihat musim pertama Højlund gimana? Lu gak ngelihat Højlund main di Champions League gimana? Lu gak ngelihat Højlund sebelum ganti nomor 9? Højlund di MU mempunyai winger yang haus gol. Winger yang gak pernah memanjakan strikernya. Garnacho, Rashford, Anthony, Pellistri doang dan Bruno Amat itu yang mau menjamu dia. Terus lo nyalahin pemain yang keluar dari MU itu lebih bagus. Rashford. Kalau Rashford bagus, kenapa dia nggak diperpanjang di Barca? Kalau Rashford bagus, kenapa klub-klub seperti Barca, Aston Villa tidak mau memperpanjang dia di luar gaji dia yang emang terlalu mahal? Apakah semua fans Barca dan Aston Villa nggak ada yang ngekritik dia? Banyak fans Barca yang bilang di setiap live saya, itu kalau Rashford abis cetak gol, dia nggak guna lagi. Penyakitnya tetap ada. Nggak mau track back, nggak mau pressing. Makanya Barca lebih pilih Anthony Gordon daripada beli Marcus Rashford. Jadi argumentasi itu masih bisa dibantah dan lemah. Dan nggak 100% benar. Jatuhnya emang itu benci aja sama MU. Mungkin gitu aja video kali ini. Kalau misalkan lo suka, boleh banget di subscribe, likes, dan komen. Kalau misalkan ada ide konten, boleh banget dicantumin di kolom komentar. Siapa tahu di next video bisa gue bahas. Thank you teman-teman.